Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat pemeliharaannya, dahsyat perlindungannya. Kalau kita pagi hari ini ada di rumah ibadah, ada di hadirat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita patut bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah. Bapak di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan oleh karena kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh meninggikan memuliakan nama Tuhan. Hati kami rindu dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan di tempat ini maupun di tempat rumah dari jemaat saat ini Tuhan, yang juga mengikuti acara ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya saat kami memuji memuliakan nama-Mu, hadirat Tuhan turun atas kami. Kami akan memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
telinga dan tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan
keadaan tidak menentu, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa lagi bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Dia. Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, sama-sama siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan mengajak saudara untuk kita belajar bersama-sama lagi dengan tema kita ini, Christian Life, kehidupan kekristenan. Seperti apakah kehidupan kekristenan itu? Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu puasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Kamu dapat berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita diajar pada pagi hari ini bagaimana kehidupan kekristenan itu. Sebagai pengikut Yesus, saudara harus bisa menunjukkan kekristenan saudara. Saudara harus bisa menunjukkan bagaimana kita sebagai murid Kristus. Dalam sebuah kisah, Mahatma Gandhi, dia adalah seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara berdamai. Dan Mahatma Gandhi sering mengutip dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Itu mulai dari Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7. Nah, seorang misionaris bernama Stanley Jones bertemu dengan Mahatma Gandhi dan bertanya. Stanley Jones berkata kepada Mahatma Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Stanley Jones berkata demikian kepada Mahatma Gandhi. Kemudian Mahatma Gandhi menjawab, dia berkata, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka dengan Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saudara-saudara, ini pelajaran yang mengerikan. Mahatma Gandhi berkata bahwa dia suka Kristus, tapi dia tidak suka dengan pengikutnya. Kenapa? Karena pernah satu kali kejadian, Bapak Ibu ya. Satu kali kejadian Mahatma Gandhi akan ke gereja, Bapak Ibu. Dia akan melangkahkan kakinya untuk datang ke gereja. Pada waktu dia mau masuk ke gereja, penerima tamu atau aser yang berdiri di depan pintu berkata, mau kemana kamu orang kafir? Bayangkan Bapak Ibu, mau kemana kamu orang kafir? Tanya seorang pria berkulit putih kepada, dengan angkuhnya ya, kepada Mahatma Gandhi. Gandhi menjawab gini, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Petugas gereja itu membentaknya dengan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja. Perhatikan Bapak Ibu, ini kehidupan orang Kristen. Dia berkata kepada Gandhi, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja. Nyala dari sini. Kalau tidak, saya akan meminta orang melemparkan kamu keluar. Saudara, kecewa enggak Mahatma Gandhi? Pasti kecewa, karena itu dia keluar pernyataannya. Dan dia berkata, saya suka Yesus Anda, tapi saya tidak suka dengan kekristenan Anda. Saya mengikuti ajarannya. Ajaran Kristus luar biasa, khotbah di bukit itu. Pasal 5, pasal 7. Dan dia berkata begini Bapak Ibu.
Ya, dia berkata, andaikan orang-orang Kristen kelakuannya ya sama seperti ajaran Kristus, melakukan ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, dia bilang gini, orang-orang India akan menjadi pengikut Kristus sampai hari ini. Semua orang India akan menjadi apa? Pengikut Kristus sampai hari ini. Tetapi sayang sekali, saudara, kita harus terima pernyataan ini. Sebab itu fakta yang ditemukan di lapangan. Dan saya berharap sesudah kita mendengar khotbah ini, jangan sampai muncul lagi orang-orang seperti ini, bahwa mau kemana kamu orang kafir, padahal orang mau ke gereja. Gereja itu tempatnya orang berdosa, saudara, amin. Tempatnya orang-orang yang dianggap mungkin sampah bagi masyarakat. Tempatnya mungkin orang-orang yang dianggap kafir tadi itu karena mengikuti Yesus. Tapi gereja harus membuka pintu lebar. Anak-anak Tuhan harus membuka hatinya untuk menerima siapapun yang datang ke dalam rumah Tuhan. Amin. Nah, saudara, karena itu kita mau belajar dari 1 Petrus 4 tadi, ayat yang ke-7. Perikop ayat ini adalah kehidupan orang Kristen, dan Rasul Petrus mengkaitkan dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, seperti apakah kehidupan orang Kristen itu? Menjelang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Seperti apa kehidupannya? Jangan lagi ada orang-orang Kristen seperti yang bertemu dengan Mahatma Gandhi. Saudara-saudara, kita akan menyorot Christian life menjelang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat itu. Dan ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan adalah akhir dari segala sesuatu. Bumi akan berlalu dan Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 3 hal yang kita sorot. Dan ayat-ayat berikutnya nanti saya akan khotbahkan di minggu-minggu berikut. Kita khusus untuk ayat yang ke-7 pada pagi hari ini. 3 hal yang kita sorot. Yang pertama, kuasailah dirimu. Kemudian apa? Jadilah tenang supaya apa? Kita dapat berdoa. Supaya dapat berdoa. Kita masuk pada poin yang pertama, kuasailah dirimu. Jadi Rasul Petrus pasti punya alasan mengapa dia menasihatkan supaya menguasai diri menjelang hari Tuhan. Dia memberi nasihat penguasaan diri menjelang hari Tuhan. Kenapa dia berikan nasihat ini? Pasti ada alasan-alasan yang dia lihat di depan mata dia. Dan saudara-saudara, ada kelompok orang seperti ini. Ada orang yang sangat pasif menyikapi hari Tuhan yang sudah dekat. Jadi ada sekelompok orang dengan pasif menyikapi hari Tuhan yang sudah dekat. Acuh tak acuh, dia berpikir begini, Tuhan tidak datang. Ya, dia berpikir Tuhan tidak datang. Dari dulu sudah dikhotbahkan oleh murid-muridnya Tuhan bahwa Tuhan akan datang, tapi Tuhan tidak datang. Jadi dia sikapi dengan pasif. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggalkan segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Ini seakan-akan bahwa mana Tuhan mau datang? Di mana kedatangannya? Jadi ada orang menyikapi kedatangan Tuhan dengan pasif. Dia pikir Tuhan tidak akan datang. Saudara percaya Tuhan akan datang? Amin. Dia pasti akan datang, Bapak Ibu. Yang lain menyikapi dengan cara gini, ya. Yang lain menyikapi dengan cara apa? Berlebih-lebihan.
Ada lagi orang menyikapi kedatangan Tuhan itu dengan cara berlebih-lebihan. Apa yang dia lakukan? Dia jual semua hartanya. Dia hidup berfoya-foya. Dia hidup dengan pokoknya menghambur-hamburkan uangnya. Beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Dia hidup dengan berfoya-foya. Kenapa? Karena pikirnya Tuhan segera datang. Dan saudara, tidak sedikit orang yang tertipu. Orang pintar, mahasiswa, dosen, pegawai negeri, melepaskan jabatannya. Orang kaya, dia jual hartanya, dia jual apa yang dia miliki, dia berikan untuk gereja. Ya, gereja yang sesat tapi loh ya. Karena katanya Tuhan segera datang. Nyatanya sampai hari ini Tuhan tidak datang. Ada orang yang berlebihan, terlalu berlebihan. Dan Wahyu 22 itu ayat 20 bilang gini, ya, aku datang segera. Saudara percaya? Amin. Visi yang didapatkan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos diperlihatkan keadaan dunia di akhir zaman. Diperlihatkan bagaimana kesudahan dunia ini. Sesudah visi itu selesai, dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, datanglah segera. Dijawab, ya, aku datang segera. Tapi ada tadi orang yang menyikapi secara apa? Pasif. Dia pikir Tuhan tidak datang. Yang lain dia pikir Tuhan segera datang, lalu dia hidup dengan berfoya-foya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Christian life, nah ini ya, seharusnya menyikapi hari Tuhan yang dekat itu dengan penguasaan diri. Katakan amin. Jadi penguasaan diri, menguasai diri, pikirannya dikuasai. Perbuatan-perbuatan yang mungkin akan dilakukan adalah kejahatan, dikuasai itu penguasaan diri. Keinginan-keinginannya dikuasai, mungkin keinginan daging. Penguasaan diri di akhir zaman ini. Supaya apa? Tidak melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Tidak melakukan tindakan yang merugikan. Bahkan ada lagi tindakan-tindakan yang sangat tidak bermanfaat sama sekali. Saudara tahu, ada orang-orang meramal hari Tuhan. Dia mereka-reka hari Tuhan. Dengar baik-baik. Ini tindakan yang sangat tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berkata, Yesus sendiri berkata, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun, ya, bayangkan malaikat di sorga juga tidak tahu. Anak pun tidak. Yang tahu siapa? Hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi jangan percaya kalau ada ramalan tentang hari Tuhan segera datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jangan pernah percaya. Amin. Jangan pernah percaya meramal hari Tuhan. Tuhan itu hanya pesan gini, aku akan datang. Kamu harus berjaga-jaga. Karena kedatanganku itu seperti apa? Pencuri yang tidak diketahui. Dia bisa datang sewaktu-waktu. Jadi jangan sikapi dengan cara pasif tadi. Jangan juga berlebihan. Tapi sikapi dengan secara arif. Dengan bijaksana. Bagaimana caranya? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Supaya kita tidak terbawa kepada tindakan-tindakan yang ceroboh, yang tidak berguna, yang merugikan, yang sangat tidak bermanfaat. Tetapi banyak orang senang kalau bicara tentang akhir zaman, apalagi diberikan signal, wah bulan sekian, tahun sekian, diperkirakan, Tuhan datang. Kalau saya dengar gitu, saya tidak akan pernah percaya siapapun yang memberitakan. Amin. Saya percaya perkataan Yesus. Ini perkataannya Yesus. Apa kata dia? Tidak seorang pun yang. Kalau ada orang yang melebihi Yesus, hebat dia. Karena Yesus sendiri berkata, anak pun tidak. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anda siapa? Kok bisa meramal hari Tuhan itu? Dan sudah banyak itu yang meramal hari Tuhan. Ternyata pembohong semua. Penipu semua.
Ada yang dipenjara, ada lagi dengan cara terlalu bodoh, bunuh diri massal. Semua orang masuk di dalam gereja, dibakar itu gereja. Karena Tuhan tidak datang, dia datang kepada Tuhan katanya. Nah itu tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan menyikapi kedatangan hari Tuhan itu. Penguasaan diri menolong kita menyikapi hari Tuhan yang dekat itu. Karena banyak hal-hal yang akan terjadi. Ya, banyak hal yang akan terjadi di hari Tuhan ini, saudara. Kedatangan Tuhan yang semakin dekat di ambang pintu. Itu banyak hal yang akan terjadi. Misalnya ada nanti orang yang berkata gini, akulah Mesias. Nah, akulah Mesias. Dan Mesias ini menyesatkan banyak orang. Kita dengar aja lah di ajaran lain juga. Ada yang mengaku akulah nabi terakhir katanya. Benar kan? Kalau Paulusan, nabi yang ke-26. Akulah Mesias, nanti ada orang berkata demikian. Dan Tuhan sudah mengingatkan, jangan kamu percaya. Amin. Tapi ini kondisi dari zaman akan muncul ini orang-orang seperti ini. Kemudian saudara akan mendengar berita-berita, kabar-kabar tentang perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Kamu akan disiksa, bahkan akan dibunuh. Ini kondisi di akhir zaman. Ini Tuhan bicara ini saudara. Saya percaya perkataannya Tuhan, amin. Amin. Bahwa ini benar adanya, tidak bohong. Kamu akan disiksa, dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, kata Tuhan. Dan muncul itu nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Saudara bisa baca Matius 24 sampai Matius 25. Ini perikop khusus tentang khotbah akhir zaman. Panjang lebar Yesus berbicara dengan murid-murid tentang akhir zaman. Dan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan, apa tandanya kedatanganmu kedua kali? Saudara tahu jawaban Tuhan yang pertama, dia tidak berbicara dulu bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan. Tapi dia bilang gini, akan terjadi kesesatan. Akan ada penyesatan. Karena itu hati-hati supaya jangan apa? Disesatkan. Ya jangan disesatkan. Itu jawaban Tuhan yang pertama. Kedua, poin yang kedua kita mau belajar tentang apa? Jadilah teladan. Bagaimana kita menyoroti kedatangan Tuhan ini? Bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan ini? Kalau yang pertama tadi harus ada penguasaan diri. Kemudian Petrus lebih jauh berkata, jadilah tenang. Kurang G. Nulisnya. Jadilah tenang. Jadi saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang hari Tuhan itu termasuk, dengar baik-baik, corona. Corona ini melanda seluruh dunia saudara. Dan Petrus bicara kepada kita, jadilah apa? Tenang. Jadilah tenang. Saudara tahu corona itu membuat orang jadi ketakutan. Membuat orang jadi cemas. Dan saudara, corona itu melebihi semua hantu yang ada. Ada orang berani dengan hantu, berani dengan tuyul, berani dengan genderuwo, tapi dengan corona berani enggak? Halo? Berani dengan corona? Minggir. Jadi corona lebih hebat dari apa? Hantu. Jadi corona hantu yang sangat menakutkan. Itu corona. Bilang orang di sebelahmu, kamu takut enggak sama corona? Corona itu hantu yang sangat menakutkan, bahkan lebih dari hantu saudara. Dan itu dibuktikan seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Ya, seluruh dunia mengalami ketakutan, kecemasan menghadapi corona. Nah, Matius 10 ayat 28, ini perkataan Tuhan lagi. Saya mengutip perkataan-perkataan Tuhan. Dia berkata begini,
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh apa? Jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Di mana saudara? Loh, siapa itu yang perlu kita takuti? Corona atau Tuhan? Kalau saya ganti misalnya gini, janganlah kamu takut kepada corona yang dapat membunuh tubuh. Saya membunuhnya. Corona, banyak orang meninggal karena corona kan? Tapi dia hanya bisa membunuh tubuhmu. Dia tidak bisa membawa jiwamu masuk neraka. Yang bisa membawa jiwamu masuk neraka, ini Tuhan bilang gini, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwamu maupun tubuhmu di dalam apa? Ini perkataan Tuhan. Saudara lebih takut kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada corona? Ya, bukan berarti terus kita gagah-gagahan gitu melawan corona, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak, terus apa lagi? Tidak peduli dengan kerumunan, ngumpul aja, kemudian mobilitasnya tinggi, tidak mengurangi. Bukan begitu juga. Tetap kita hidup tadi dengan apa? Bijaksana, sikapi. Ada penguasaan diri tuh. Haleluya. Tapi saudara, jangan sampai ini menjadi hantu, momok yang menakutkan kita. Ada orang takutnya berlebih-lebihan, tapi ada orang berani terlalu berani. Tidak baik juga ini. Ya, karena orang-orang bijak katanya kalau melihat malapetaka dia bersembunyi. Jadi kalau corona nampak di depan mata kita, saudara mesti sembunyi kan? Ngumpet-ngumpet corona datang. Kan begitu. Tapi masalahnya corona tidak kelihatan kan? Tapi Tuhan tetap berkata gini, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, ini yang penting Bapak Ibu. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ditulis loh, di dalam neraka. Corona tidak bisa membawa engkau masuk dalam neraka. Corona tidak bisa juga membawa engkau masuk dalam surga. Yang bisa membawa engkau masuk dalam surga, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bahwa engkau percaya kepada Dia, Tuhan beri jaminan kekekalan, jaminan hidup kekal selama-lamanya. Dia tidak main-main menebus saudara. Dia berikan darahnya yang begitu mahal. Dia relakan dirinya memikul salib. Dia biarkan dirinya tergantung di kayu salib, membiarkan dirinya menjadi aib, menjadi tontonan. Dia tidak peduli, dia terkutuk di atas kayu salib. Dia relakan semuanya itu karena Dia mengasihi kita. Jadi tidak main-main Dia menyelamatkan hidupmu dan hidupku, supaya kita terbebas dari api neraka yang menyala itu. Dan hanya Dia yang berkuasa, ya, membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadilah tenang. Rasul Petrus menasihatkan supaya kita tenang menjelang hari Tuhan. Sekalipun banyak kabar menggemparkan, termasuk kabar corona. Kalau kita dengar kabar berita, teman saya dipanggil Tuhan, kaget setengah mati. Saya tidak pernah dengar sakit atau tidak pendeta Barci Salalatu. Saya biasa guyonan sama dia malam-malam. Kalau belum tidur saya teleponan. Karena kami satu kelas, sama-sama pernah belajar bersama. Teleponan guyonan main 3 kali mungkin saya nginap di rumahnya. Beliau juga pernah khotbah di sini. Dikabarkan meninggal gitu. Karena apa? Covid, corona. Dan beberapa teman saya telepon, Pak tolong doakan pendeta-pendeta. Saya kenapa? Beberapa itu, tapi puji Tuhan beberapa yang saya dengar sembuh. Ini nih saya tidak dengar malam. Pak Barcet atau dengar aja dipanggil Tuhan. Tapi saudara ya dengar, kalau tidak seizin Tuhan, ya tidak akan mati walaupun corona memenuhi hidup kita. Amin. Kalau tidak seizin Tuhan. Kalau itu diizinkan Tuhan, ya udah memang kita harus menghadap kepada Tuhan.
tinggal bersama Tuhan selamanya dalam kemuliaan di surga. Amin. Caranya gimana ya? Mungkin cara itu yang dipakai Tuhan lewat virus ini. Lewat virus ini supaya ya kita menghadap kepada Sang Maha Kuasa itu, pemilik jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Petrus menasihatkan supaya jadi tenang kita menghadapi kondisi-kondisi dari zaman, kabar-kabar yang menggemparkan, bahkan juga mungkin banyak persoalan-persoalan ya yang membuat kita seringkali panik, gelisah, tidak tenang. Petrus ingatkan, di akhir zaman ini makin banyak berita-berita, kita melihat, kita mendengar, dan itu membuat kita tiba-tiba mungkin ada rasa takut muncul ya. Muncul juga mungkin takut. Tiap hari, saudara, kalau saya baca WA grup, beberapa orang-orang yang sudah senior menasihatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan kita banyak yang dipanggil Tuhan karena virus. Buahnya itu, kita harus lebih berhati-hati, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Petrus bilang gini, kita harus tenang. Amin. Jangan panik. Amin. Amin. Penguasaan diri. Jadilah tenang. Sekalipun gelombang kedua ini Bapak Ibu, virus ini, itu sama dengan gelombang pertama. Waduh, gelombang pertama di bulan Maret, April tahun 2019 ya. Waduh, itu sangat menakutkan rasanya. Wah, penuh dengan ketakutan. Ini lagi sekarang ini gelombang keduanya nih. Gelombang kedua. Ya sampai pemerintah ambil tindakan PPKM apa? Darurat. Ya, PPKM darurat diberlakukan, termasuk di Purbalingga diberlakukan PPKM darurat. Tanggal 9 sampai tanggal 11. Himbauan dari bupati kita berkata di rumah saja. Dari tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 di rumah saja. Jadilah tenang saudara. Mazmur 62 ayat 2 bilang gini, yang bisa bikin aku tenang dekat Allah. Amin. Amin. Yang bisa membuat kita tenang, pemazmur bilang hanya dekat Allah saja aku akan tenang. Dekat dengan HP-mu, laptopmu, internetmu, lihat kabar-kabar tetanggamu, kiri kananmu, pada takut semua jadinya. Tapi yang membuat kita bisa tenang, kata pemazmur, aku mau dekat pada Tuhan. Karena dari situlah aku mendapatkan apa? Ketenangan. Aku tenang ketika aku bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga. Ya, ayat ini berkata supaya dapat apa? Berdoa. Jadi Rasul Petrus memberikan formasi. Seperti apa formasinya? Menyikapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia bilang gini formasinya. Pertama gini, penguasaan diri. Penguasaan diri membuat kita apa? Tenang. Ketenangan membuat kita bisa apa? Berdoa. Jadi orang berdoa perlu apa Bapak Ibu? Tenang. Tenang. Perlu ketenangan. Coba kalau kita makan di restoran, di rumah makan, ramai banyak orang lalu doa bersama, kira-kira tenang semua enggak berdoanya? Banyak orang di sekitar kita, kira-kira tenang enggak berdoanya? Hah? Atau nyaman enggak kita berdoa di tempat-tempat seperti itu? Konsentrasi enggak? Halo? Belum ada suara-suara lagi, rasanya enggak tenang. Ya, ternyata untuk berdoa dibutuhkan apa? Ketenangan. Jadi formasinya Petrus karena melihat kondisi dari zaman akan terjadi seperti apa dari zaman ini. Ya, lalu dia berkata kamu perlu penguasaan diri. Kamu perlu ketenangan. Dengan ketenangan itu baru kamu dapat apa? Berdoa. Ya, jadi berdoa butuh ketenangan.
Saudara baca dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46, Yesus itu berdoa di mana? Halo? Di mana dia berdoa? Di Taman Getsemani. Coba kita visualisasikan itu, atau kita deskripsikan, atau kita apa lagi? Bayangkan gitu. Orang berdoa di taman, tenang enggak? Banyak ya bukit-bukit doa, dibikin bukit-bukit berdoa, pergi berdoa di sana, tenang enggak? Kusuk banget, tenang. Wah, nyaman. Masuk di ruangannya seorang diri seperti Yesus. Dia bilang kepada murid-murid, kamu tinggal di sini, aku pergi berdoa, kamu berdoa juga di situ. Dia maju, melangkah ke depan, ke bukit, berdoa dia kepada Tuhan. Tenang rasanya. Ada masalah, ada. Dia bayangkan salib. Bagaimana dia menghadapi salib itu. Dia sempat mengalami gundah juga di dalam doanya memang. Dia berkata, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu. Tapi saudara, dia berkata, tapi jangan. Bukan itu yang aku kehendaki terjadi, tapi apa yang Tuhan, apa yang Bapak kehendaki itulah yang terjadi. Ketenangan membuat dia bisa berkata demikian, amin. Ketenangan. Dan dia baru bisa berdoa. Dari mana kita dapat ketenangan? Ya perlu ada penguasaan diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, bagaimana kita bisa apa? Tenang. Perlu penguasaan diri. Baru kita mendapat ketenangan, baru kita bisa berdoa. Saudara dan saya pasti punya masalah, amin. Kuasai dirimu. Jangan jadi orang yang panik menghadapi setiap persoalan. Tenang dan berdoalah kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita akan melihat bagaimana kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan di saat kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup di hari zaman ini. Termasuk kita menghadapi virus ini. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan panik, penguasaan diri, tenang, dan itu yang kita doakan terus kan? Amin. Itu iman saya. Biarkan orang lain imannya seperti apa. Iman saya berkata, iman saya nyatakan kepada Tuhan, tolong Tuhan sterilkan hidupku, sebab hidupku adalah miliknya Tuhan. Sterilkan hidup jemaatmu semuanya. Sterilkan tempat ibadahmu Tuhan, gerejamu. Kalau sampai terjadi berarti Tuhan izinkan. Tapi kita bisa beriman kepada Dia. Ya kita nyatakan lewat doa. Saudara, doa itu berkuasa. Amin. Banyak persoalan dilalui karena apa? Berdoa. Doa itu seperti senjata yang muktair, senjata yang hebat, senjata yang canggih. Dapat mengalahkan banyak persoalan-persoalan lewat kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita menyikapi sebelum Tuhan datang kedua kali, menjelang kedatangannya kedua kali. Tunjukkan kekristenanmu. Bagaimana kehidupan kekristenanmu? Kalau ada persoalan, ada masalah, apakah kau menjadi orang yang panik, takut, atau kau menjadi orang yang dapat menguasai diri? Dan kau bisa jadi tenang, dan kau bisa berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberkati lagi dengan firman Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami dinasihatkan lewat tulisan Rasul Petrus ini, bahwa biarlah kami ada penguasaan diri, supaya kami bisa hidup tenang dan kami bisa berdoa. Sehingga kami tidak perlu gentar dengan apapun yang terjadi di hari zaman ini. Kami tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi, yang akan menimpa hidup kami. Karena kami percaya Tuhan yang memberi kami kekuatan menghadapi setiap masalah-masalah yang akan terjadi di hari zaman ini. Engkau penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini, mengikuti ibadah online di rumah mereka. Tuhan, berkat-Mu menjangkau mereka, pertolongan-Mu menjangkau mereka, kuasa-Mu menjangkau mereka, mujizat-Mu menjangkau mereka,
sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang menghadapi berbagai macam persoalan diberikan jalan keluar. Dan Tuhan ada bersama kami saat kami berkumpul 2-3 orang, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Dan ketika kami menyatakan iman kami, Tuhan, Engkau mengabulkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya berkat-Mu turun atas kami, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah. Karena itu angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari kepada wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak saudara, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami suka berdoa. Haleluya, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.